Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan segenap pengurus ranting Muhammadiyah Gumiwang, pengurus ranting Aisyah Gumiwang, barangkali hadir Nasyatul Aisyah juga. Pertama dan utama wajib kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya. Kita semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa melangkahkan kaki untuk secara rutin di malam Jumat thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah akan berkahi kegiatan kita, keseharian kita. Mudah-mudahan Allah akan rahmati kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk mulia pilihan Allah yang telah membawa dinul Islam di hadapan kita sekalian, sehingga saat ini kita di dalam keadaan iman dan Islam. Dan mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan risalahnya dinul Islam, dan mudah-mudahan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Rasul akan menganggap kita sebagai umatnya, sehingga kita akan diberikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, malam hari ini kita bersama-sama berkumpul mengkaji ayat-ayat Allah. Walaupun hari ini di Merden, di perapatan Masjid Darul Falah, itu sedang ada pengajian Syekh dari Palestina. Jadi hari ini Palestina itu sedang keadaannya itu ada genosida. Genosida ini adalah pembunuhan massal, ya, pembunuhan massal umat Islam oleh Zionis Israel. Saya nanti habis dari sini mau lanjut pengajian sana. Aku pengen mendengarkan keadaan terkini saudara-saudara kita di jalur Gaza, di mana mereka sudah 2 bulan diblokir, tidak ada makanan masuk ke jalur Gaza karena oleh Israel laknatullah ditutup jalur masuk memberi bantuan. Dan kita sebagai sesama muslim untuk kondisi saat ini wajib hukumnya kita membantu penderitaan sana dengan cara masing-masing. Kalau ada donasi-donasi sumbang, itu sama saja panjenengan sedang membantu saudara muslim, dan itu kewajiban. Kalau kita sanggup membeli makanan kucing untuk dimakan kucing, masa kita nggak sanggup membeli makan untuk dimakan saudara kita muslim di Palestina? Kalau kita sanggup membeli makanan ayam untuk setiap hari kita berikan kepada ayam, apalagi saudara kita di Palestina yang sedang dibunuh dengan cara kelaparan setelah sebelumnya dibunuh dengan tembakan senjata. Namun di satu sisi Iran di dalam 1 pekan terakhir membombardir pertahanan militer Israel, merusak atau menjebol bendungan utama Israel. Ada daerah namanya Haifa di Israel sekarang kelelep banjir karena jebol tanggulnya pakai rudal bawah air. Jadi kalau Israel itu mempunyai namanya sistem pertahanan Iron Dome yang ada di atas,
yang pesawat senjata apa saja kalau menyerang bisa ditangkapi. Kemarin diluncurkan sekaligus ratusan rudal dari Iran, Iron Dome-nya lumpuh, banyak yang 12, akhirnya bangunan gedung dan masyarakat Israel pun porak-poranda, dan untuk pertama kali dalam sejarah masyarakat Israel merasakan penderitaan yang seperti dirasakan orang-orang Palestina. Tentu kita wajib mendoakan agar mereka semuanya ditolong oleh Allah, kemudian yang meninggal menjadi para syuhada, dan mudah-mudahan segera damai kehidupan mereka di Palestina. Dan saya ingin sekali mendengarkan cerita langsung dari Syekh yang hari ini ada di Masjid Darul Falah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita hari ini sudah melewati bulan Zulhijjah, bulan haji, bulan Yauman Nahar, bulan penyembelihan sudah lewat. Ya, tapi sekarang masih di bulan Zulhijjah. Jadi kita akan ambil setelah perjalanan kemarin. Saya yakin di sini banyak yang kurban, ya, karena saya yakin masyarakat Beniwang itu masyarakat mampu. Jadi kalau kurban itu, kalau hari ini misalkan hari raya, untuk 3 hari ke depan masih ada yang dimakan dan masih ada uang cukup untuk membeli binatang kurban, itu sudah jatuh kewajiban berkurban. Rasulullah sebelum meninggal akhir hayatnya, beliau menyembelih banyak sekali kambing, dan total Rasulullah itu berkorban 63 ekor kambing selama hidupnya. Ada yang di akhir itu kalau nggak salah sekitar 23 atau 25 sekaligus, karena nggenepi umurnya, ya. Jadi kalau sekarang bapak umurnya 50 gitu, baru korban 1 kali misalkan, kok merasa udah korban, ya maaf itu belum contoh yang baik. Jadi kalau sekarang umurnya kira-kira 50, kok punya uangnya, lebaran haji besok misalkan jenengan baru korban 3 kali, kok umurnya 50, kok mampu uangnya ada, besok beli 47 ekor kambing, supaya dihitung 1 tahun sudah sekali korban. Yang Rasulullah lakukan itu. Nah, kita sebagai orang yang sudah saben malam jemua ngaji, paling orang mulai dinagi kudu ngerti batasan korban. Cok, soalnya tiang-tiang itu sangat pikir lah wis korban iki tahun wingi. Kowe hebat sing ngomong aja kowe. Sing kita ora korban lah wis korban tahun wingi. Padahal sudah jatuh ke kita karena kita mampu. Batasannya itu rega wedhus wingi mandan mudhun 2 juta wis kena korban. Jadi yang ngesuk badang ngesuk kira-kira kok nembe tahu korban ping 3 apa sepindo, kok badak telung dina luwih duit 10 juta, berarti korban paling ora 5 kok nasi 2 juta dibagi ranting kana. Yang yakin akhirnya pada korban, walaupun mungkin sebagian masih korban perasaan kan begitu kan, belum korban semua, itu lumrah lah ya. Tapi minimal kita udah punya tekad. Itu hasil dari ngaji kan, poinnya sebenarnya di prakteknya, ya. Kalau mendengarkan itu ilmu ini masuk. Tugas ilmu, orang punya ilmu adalah mengamalkan. Sebab ngemben nang akhirat ditakoni salah satu poinnya, ilmumu kamu amalkan untuk apa? Kan seperti itu. Ya sudah ngerti ilmu kon korban, duwe kemampuan ya korban lakon, itu namanya amalan ilmu. Itu hasil dari ngaji, ngarang sing pengaji. Oke, saya hari ini tidak membahas tentang detailnya masalah korbannya, tapi saya mengajak untuk mengambil suri tauladan di akhir Zulhijjah ini. Sekarang tanggal 23 Zulhijjah kalau nggak salah. Nah, kita ambil contoh Nabi Ibrahim yang melekat dalam kehidupan kita, ujian-ujian. Manusia itu kan tempatnya diuji. Bapaknya, ibune nggak akan pernah lepas dari ujian. Dong bapaknya egun cilik, ya,
Ujiannya nyong tayang sekolah nang SMP negeri apa ora ya, bapaknya nyong tayang biayai apa ora ya. Itu waktu ujian mau masuk SMP. Tapi ketika sudah SMP ujiannya, ya pelajarannya angel teman ngesuk nyong lulus apa ora ya, itu ujian. Wis lulus ujiannya nyong kita tampangan SMA ngendi ya, itu ujiannya. Setelah SMA tamat, ya nyong suka nggak tamat harus nyambut gawe apa kuliah, ya itu namanya masalah akan terus ada. Dan setelah nyambut gawe mikire nyong kita yang nemu bojo sing pas apa ora ya. Wis duwe bojo masalah mani. Nyong kita tukaran karo bojone kita yang ngrampungi apa ora ya. Setelah itu nyong tayang dua anak apa ora ya. Dua anak masalah muncul maning. Nyong tayang nyekolah apa ora ya. Anaknya nyong berahul lah orang ngembet ya. Nek anaknya wis kuliah wis gede, nyong dalam maning ki anaknya nyong tayang jodoh naporo ya. Sepetuli jodoh naporo ya. Anaknya wis jodoh, ki namu pakting misah apa ora nomor tukaran bae karo nyong niki kae. Nah, jadi prinsipnya setiap manusia itu akan selalu mendapat ujian kapanpun dan dalam keadaan apapun. Jadi barangkali di sini yang sudah ekonominya mapan, ujiannya beda. Wong ekonominya mapan, kalau sing ekonominya belum mapan, jelas ujiannya berbeda. Contoh, orang ekonominya mapan, wis duwe tabungan, wis duwe mobil, gitu ya. Maka cobaannya dia adalah menjadi kikir. Nggo sotao wis sanger, nggo urunan Muhammadah wis ora gelem. Apa? Ki duitnya kaya tabungannya kurang, sebabnya kepengin ngumpulna tabungan anak 500 juta di akhir tahun ki. Targetnya itu munculnya kayak gitu. Ya, kalau yang belum punya uang, niate lagi mau nyohor duit akhirnya kayak infak sing akeh gitu. Engko nyong nganggur duwite wis kumpul kaya nyong garap melu wakaf ana seubin. Ning begitu duwite wis oleh tuku 10 ubin, lagi anu nembe setitik batire bayamal ya paling krempling. Maring kotak infak gawa duit ana 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 sing digletakna di 5.000. Padahal niatnya dong urung duit kaya gue, niatnya nyong garap infak akeh. Ini contoh sebuah cobaan orang punya harta. Yang sudah punya jabatan, waktu belum punya jabatan, ujiannya nggak ada udah. Tapi dari pejabat rencana disokoki ngomong ya, disuap ngomong ya, itu cobaan. Jadi panjenengan masing-masing ini akan selalu ada cobaan, selalu akan udah ujian ya. Wana blukum bisari wal khairi fitnah. Apapun yang baik dan yang buruk itu adalah ujian. Contoh ujian baik itu apa? Panjenengan sehat, itu ujian. Wong sehat gue, anggar orang lulus dengan kesehatannya, contohnya apa? Sehat, wayah sholat, wayah bandai sebab awalnya sehat. Sehat, ketika dia harus beribadah dalam bentuk kerja bakti, gotong royong atau yang lain-lainnya mengeluarkan tenaga, ya dia tidak pernah ikut karena bikin acara, ya. Terus sekarang orang yang nggak sehat, cobaannya itu apa? Orang nggak sehat itu diuji oleh Allah. Masih mau nggak dia sholat? Masih mau nggak dia menangis kepada Allah? Masih mau nggak dia berdekat-dekat dengan Allah? Kalau orang lagi nggak sehat kok tetap dekat dengan Allah, orang tidak sehat kok tetap khusyuk ibadahnya, berarti orang itu lulus diuji dengan kesehatan. Orang yang lulus diuji dengan kesehatan, dengan sakitnya, maka suatu saat akan diuji dengan sehatnya. Sehat itu gelem nangis apa ora karo Gusti Allah. Dong meriang lulus, nangis tengah malam minta ampun, ning sehat ya biaban bae, kelalen karo nangis karo Gusti Allah. Itu berarti wong sehat
diuji karo sehat ora lulus. Nah, jadi itu wana belum bisari wal khairina. Terus wong lagi ora duwe duit diuji. Ora duwe duit, akeh sembayang duha. Gusti Allah, turunkan rezekiku yang masih ada di langit, angkatlah rezekiku yang masih ada dalam bumi, perbanyaknya rezekiku yang masih sedikit. Nangis sering karo Gusti Allah, mergane ora duwe duit kemutan karo Gusti Allah. Dela-dela sholat, dela-dela njaluk. Ning anggar wis lagi duwe duit, kowe cok angel nangise maring Gusti Allah. Gawe acara bae. Duite bisa nggo jadi tidak teruji perilakunya. Berarti kalau dia nggak lulus saat punya duit, berarti gagal diuji saat longgar. Ya, jadi saat longgar dan saat sempit, semua manusia ini ujian. Lalu Bapak Ibu, lalu bagaimana kita hidup ini ujian selalu terlewati? Karena harus tahu rumusnya. Sebagai orang Islam harus paham betul bagaimana menghadapi permasalahan masing-masing. Dan Bapak Ibu nggak usah melihat orang lain itu nggak punya masalah, pasti punya masalah sudah nas. Ketone harmonis banget bapake karo ibune, urung mesti pada masalah batin masing-masing orang diuji. Lalu bagaimana agar semua masalah ini teratasi? Kita membutuhkan yang namanya taufik dari Allah, ya. Taufik ini apa? Pertolongan, petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang sedang menghadapi ujian. Ini namanya taufik. Jadi agar ada anak kok namanya taufik, maka orang itu diharapkan oleh orang tuanya selalu ditolong oleh Allah ketika sedang menghadapi kesulitan. Nah, jadi yang bisa menyelamatkan permasalahan Bapak Ibu namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang akan diberikan taufik oleh Allah? Allah bisa saja memberikan kepada siapapun yang dipilih. Tapi Allah punya syarat-syarat agar orang selalu diberi taufik saat punya masalah. Siapakah dia? Dialah orang yang selalu dekat dengan Allah dalam keadaan longgar ataupun sempit. Nah, ini contoh-contoh orang yang akan selalu ditolong. Gak bakal permasalahan itu bertahan terus di orang itu. Tapi orang kalau nggak dikasih taufik, masalah nggak akan pernah selesai. Apalagi lagi diuji, biasanya kalau nggak cepet-cepet solusinya digunakan, masalah itu akan datang bertubi-tubi. Masalah ini belum selesai, datang masalah satunya lagi. Masalah kedua belum selesai, datang masalah berikutnya lagi. Ini sifatnya ujian, bisa 9 masalah numpuk sekaligus. Nah, orang yang tidak diberi taufik, dia akan kelelep dalam kesulitan hidupnya. Lalu bagaimana supaya kita dipilih oleh Allah selalu mendapatkan taufik, tuntunan ketika dapat masalah, yaitu saat susah, saat gembira, tetap dekat dengan Allah, ya. Jadi nek lagi duwite akeh aja kelalen, salate sing tetep mempeng, ya, takwane sing temenanan. Gue nek lagi duwite akeh, nek lagi ora duwe duit, ya tetep juga mempeng juga taate karo Gusti Allah, takwane sing temenanan. Nek sugih melarat kok tetep merek Gusti Allah. Lagi akeh rezeki karo ora merek Gusti Allah, orang itu enggak akan pernah gagal mengatasi ujian. Dan orang kalau sudah diuji satu masalah, dia lulus, dia lewat, maka dia akan mulia lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini mukadimah yang saya akan ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim bisa menjadi suri tauladan kita. Nabi Ibrahim itu orang yang diuji
diuji dengan berbagai permasalahan yang besar-besar. Tetapi Nabi Ibrahim lulus semua ujiannya. Maka bentuk Allah memuliakan Nabi Ibrahim, setiap hari kita sholawati, setiap hari kita baca, setiap hari kita sebut namanya. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dalam sholat kita. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saben dina karena beliau orang yang sangat mulia, maka disebut-sebut oleh kita setiap hari. Nah, lalu bagaimana kok Nabi Ibrahim sampai begitu mulianya? Ayo kita bedah apa-apa saja ujian dan cobaan yang beliau terima. Bandingkan dengan kita, apakah mampu mengatasi atau tidak. Kita akan bedah 3 ujiannya Nabi Ibrahim. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu masa kecilnya tinggal di dalam gua. Kehidupan Nabi Ibrahim itu sekitar 1800 sebelum Masehi. Itu zamannya Nabi Ibrahim. Jadi sampai tahun ini, tahun 2025 Masehi, maka kisah Nabi Ibrahim selalu kita peringati di Idul Adha, sudah tahun yang kurang lebih 300 tahun yang lalu. Nah, apa aja ujiannya? Yang pertama, dia diuji oleh ayahnya. Ketika dia remaja, udah tahu bahwa ayahku penyembah berhala, ayahku tukang bikin berhala, produsen berhala. Ya, sementara Nabi Ibrahim sebagai nabi dan rasul harus membawakan risalah ketauhidan kepada Allah. Maka sebagai pembawa risalah, walaupun ayahnya sendiri, maka dia tetap berdakwah ilallah. Ya, melarang ayahnya Azar, wahai ayahku, ketahuilah bahwa menyembah berhala adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agamanya Allah. Berhentilah menjadi pembuat patung, berhentilah menyembah patung. Anak ngomong ke ayahnya, lalu ayahnya marah dengan kasar. Beliau berkata dan mengancam, karena Nabi Ibrahim beberapa kali mengucapkan kepada ayahnya agar jangan membuat patung lagi, agar jangan menyembah patung. Karena berkali-kali ayahnya Azhar marah, lalu berkata kepada Ibrahim, kalau kamu tidak diam dan tidak berhenti menyeruku untuk membuat patung, kamu akan saya lempar dengan batu. Ancamannya begitu dari bapaknya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Apakah dia melawan? Apakah dia dendam? Apakah dia membalas dengan kasar? Tidak. Karena apa? Karena di sini kita ada suri toladan. Sejelek apapun bapak ibu kita, sekasar apapun bapak ibu kita kepada kita, atau sebodoh apapun bapak dan ibu kita, atau sekasar apapun bapak ibu kita ke kita, artinya di situ bahwa kita sebagai anak tidak boleh melawan orang tua. Itu yang harus diambil, karena kekasarannya sudah luar biasa, tapi Nabi Ibrahim tidak melawan. Yang penting dia sudah berdakwah, sudah laksanakan. Nah, ini pelajaran pertama. Patuh taatlah kepada orang tua, walaupun orang tua jahat, walaupun orang tua bodoh, walaupun orang tua marah, tidak benar kepada kita, kita tidak boleh melawan orang tua. Ini pelajarannya. Yang kedua, pelajaran apa yang bisa diambil dari Nabi Ibrahim? Yaitu ketika cobaan dari kaumnya, Raja Namrud dan kaumnya seluruhnya pada waktu itu menyembah berhala. Ada
tempat khusus pemujaan berhala, banyak berhala di tempat pemujaan pusat kota. Nabi Ibrahim karena dia harus berdakwah, dia memutuskan untuk memenggal, untuk mematahkan patung-patung sesembahan rakyat pada waktu itu dengan kampak. Dan kampaknya oleh beliau dikalungkan kepada patung yang paling besar, lalu ditinggal pergi. Kemudian diketahuilah oleh masyarakat, laporkan kepada Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim beramai-ramai, bahasa Gemiwangi dilarak, ya, dibawa ke alun-alun. Untuk apa? Di situ disiapi kayu bakar, Nabi Ibrahim dibakar. Artinya tantangan di dalam berdakwah itu luar biasa besar, menghadapi masyarakat yang begitu banyak, tapi dia lakukan. Sekarang kita bandingkan dengan pengorbanan apa yang bisa kita lakukan saat ini berdakwah. Paling-paling kon urunan kurukan apa mulai? Kan itu paling urung kon merangi berhala. Be sing padha ora gelem. Itu pembanding loh. Era sekarang dakwah kita, pengorbanan kita adalah paling menyingkirkan sedikit harta kita. Engko apa? Paling-paling kok gawe gedung Aisyah, ya kan? Bayangkan tuh Nabi Ibrahim dilarak, dibawa, dibakar. Tapi kita lihat Nabi Ibrahim tawakal ilallah, dia tidak takut kepada Allah dalam menegakkan risalah, dalam menegakkan tauhid. Lalu apa yang terjadi? Orang yang sabar menghadapi masalah, walaupun seolah-olah sebentar lagi dieksekusi mati, tetap dengan ketenangan, Allah akan tolong. Karena apa? Buah dari kesabaran. Ya, Allah berfirman, perintah, wahai api, dinginlah. Ya, disuruh dingin kepada Nabi Ibrahim. Ya, maka api yang secara matematika orang normal adalah panas, Nabi Ibrahim di dalam dingin bagi Nabi Ibrahim. Poinnya apa? Panjenengan nek ngadepi masalah sebesar apapun, ya, maka kuncinya satu. Pada saat masalah itu lagi besar-besarnya, kalian, kita semuanya harus makin mendekat kepada Allah. Maka Allah akan tolong, akan cabut masalah itu. Itulah masalah yang didapat oleh manusia dan menjadi berkah. Lalu masalah yang tidak menjadi berkah itu tandanya yang seperti apa? Yaitu ketika seseorang punya masalah dalam kesulitan, utang ora yang bayar, bayar SPP anaknya ora duit babar blas, tutulan yang malah rugi baik, kan masalah tuh, nggak punya apa-apa. Tandanya itu tidak akan menjadi berkah adalah ketika sedang bermasalah dia tidak lebih dekat daripada ketika nggak punya masalah. Lagi punya masalah malah menjauh, ya, dari Allah. Ini tanda-tanda orang punya masalah tidak jadi berkah, tapi orang itu akan berkepanjangan punya kesulitan. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja, kalau sekiranya punya kesulitan, rumusnya satu: semakin dekat kepada Allah, semakin kuat tawakal kita kepada Allah, maka Allah pasti akan cabut permasalahannya satu persatu. Tapi ingat, kalau orang lagi dalam puncak-puncak masalah, biasanya dia akan diganggu oleh syaitan, lalu dia mencari jalan pintas. Orang kalau lagi stres, orang kalau lagi frustasi, orang lagi punya banyak masalah, ada dua kemungkinan. Ketika imannya sangat kuat, maka dia akan sangat dekat dengan Allah di kondisi sulit. Tetapi ketika imannya biasa-biasa saja, biasanya dia akan menerima tawaran-tawaran menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Hati-hati kalau lagi punya masalah, pegangannya adalah agamanya Allah.
tumpahkan masalah, menangislah kepada Allah di sepertiga malam terakhir, maka akan terjadi pertolongan seperti Nabi Ibrahim, di mana api saja menjadi dingin. Ini yang kedua, pelajaran ujian orang mulia Nabi Ibrahim. Kita ambil contoh yang ketiga dari kemuliaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kepingin banget punya anak. Ngimpi-ngimpi, senang-senang, dongak kalau Gusti Allah. Punya anak di usia sudah cukup tua. Punyalah dia Ismail. Sesuai dengan permintaannya, anaknya lucu, anaknya soleh, anaknya baik. Karena pendidikan yang dilakukan dan doa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim maksimal. Sebelum punya anak, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya keturunan, berikanlah saya anak agar lengkap kehidupan saya. Minta, menangis mereka, dikasih Ismail. Tapi ingat, seperti saya ngomong tadi, semua manusia dalam keadaan apapun akan diuji oleh Allah. Apa ujiannya Nabi Ibrahim yang sangat berat itu? Anak baru tumbuh dewasa, anak baru bisa mulai membantu kerja ayahnya. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Tuh ujiannya berat banget. Sekarang bayangkan deh, bapaknya dua anak siji, korban anaknya diperintah. Coba bayangkan level iman kita di sini. Nah, Nabi Ibrahim mimpi hari pertama sama, mimpi hari kedua sama, mimpi hari ketiga sama. Mimpi itu ada maknanya. Ya, mimpinya para nabi. Kalau mimpinya kita ini ada 3 macam. Satu, memang ada maknanya. 2, karena kebanyakan tidur. Yang ketiga adalah diganggu setan. Jadi mimpi panjenengan juga ada juga yang bermakna. Tapi ada juga yang karena kebanyakan tidur. Ada juga yang karena dipelesetkan setan. Jadi ngimpi nganan-kanane nemu apa nang ngisor kuburane si anu kenalan setan. Nah, kalau mimpinya Nabi Ibrahim itu berturut-turut, kemudian mimpinya para nabi adalah suatu perintah pada waktu itu. Lalu Nabi Ibrahim berpikir, saya harus sampaikan kepada Ismail. Bayangkan, pada baik karon jenengan ngaji, nyong perintah Pak ngesuk anaknya sebelah. Kan sesuatu yang sangat-sangat jauh dari mampu kita untuk melakukan itu, nyembelih anak. Lalu bayangkan Nabi Ibrahim tanya kepada Ismail anaknya, ya Ismail, aku bermimpi diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut kamu ya Ismail? Tuh, bapaknya demokratis, tanya baik-baik, tanya pendapatmu. Lalu apa yang dijawab oleh Ismail? Wahai ayahku, lakukanlah kalau itu adalah perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Bayangkan, bapak kok nyembelih anaknya tega ngomong, anaknya garap disembelih sama orang, lakukan Pak, insya Allah saya sabar. Lalu lebih menekankan lagi, pada saat yang telah ditentukan, ditidurkanlah Ismail, dipeganglah pedang, dan bersiap-siap sebagaimana kita memotong leher kambing. Panjenengan kemarin kalau ikut motong, wong garap motong pedus be ditutupi nganggo godhong. Sebab ora tega kalau pedus disembelih. Kan banyak yang gak tega pedus disembelih. Ini Nabi Ibrahim nyembelih dewek, nyekel golok dewek, Ismail turun nanging sore, kuwis dari dikelek ngetok kayak gini. Coba sampai di situ pengorbanannya Ibrahim.
Ya, Nabi Ibrahim tawakal memperintah Gusti Allah. Ya, tetap dilakoni tega. Tetapi sekali lagi Allah tolong hamba-hambanya yang tawakal. Allah tolong hamba-hambanya yang berpasrah diri. Allah tolong hamba-hambanya yang taat. Maka saat ini sudah di leher keleket, digantilah Ismail dengan seekor kambing. Ini yang harus kita ambil dari seorang Nabi Ibrahim 3. Dan semua ujiannya dia lakukan, semua ujiannya dia lulus. Maka dia menjadi orang mulia di sebelah utara Masjidil Haram. Saya ingat sekali ada jalan namanya Jalan Ibrahim Al-Khalil. Kemudian setiap sholat kita membaca kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena apa? Mulianya beliau sampai Allah nisbatkan di sholat kita. Itu baru Ibrahim, belum bercerita istrinya. Itu Ibrahim dengan Ismail jajal ngetes imannya anaknya dewek kayak apa. Hasil didikannya dewek sebagai wong Muhammadiyah. Ngesuk jajal maring anaknya. Korban lembek korban ya. Nyembelih kok. Untuk ngetes jajal anaknya kepriwe. Kayaknya nggak anak zaman situ dicek gelut ramane. Nah, ini sebuah pembanding bahwa anaknya Nabi Ibrahim yang nama Ismail dengan didikan yang baik bapaknya dan ibunya menghasilkan anak soleh. Jadi Nabi Ibrahim dia anaknya soleh. Lalu lihat Siti Hajar. Siti Hajar itu ketika dibawa jalan menuju lembah yang gersang yaitu di Mekah, di sekitar Ka'bah pada waktu itu, dibawa dari kampung halamannya, jalan dengan kuda begitu jauh, hanya menggunakan sedikit minum ditinggalkan, di situ gersang sama sekali. Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Ismail dan Siti Hajar. Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, kenapa kau pergi, mau kemana engkau? Tidak menjawab Ibrahim. Kemudian Siti Hajar bertanya lagi yang kedua kalinya, wahai Ibrahim, kenapa engkau pergi? Mau kemana engkau? Akankah aku ditinggalkan? Tetap lagu Ibrahim. Sebab apa? Dewek ora tega ngomong iya kok tinggal. Lalu diucapkan yang ketiga kalinya, wahai Ibrahim, kau mau kemana engkau? Kenapa engkau pergi saja? Tetap tidak menjawab. Lalu Siti Hajar paham, oh berarti wis perintah Gusti Allah. Kalimatnya Siti Hajar berkata begini, kalau memang perintah Allah, lakukanlah wahai Ibrahim, saya ikhlas, saya ridho, engkau tinggalkan. Tuh, bojone wong wadon dijek lu ngomong wong lanang mari ngetaken rak, ya. Ora ana omah, ora ana pangan, ora ana banyu. Bisa ngomong aku ikhlas kalau ini perintahmu. Jajal ngesuk-ngesuk bojone dites. Lunga sing atuh banget, sing ora ana kendaraan, rika melingse lunga, jajal ngorong-ngorong apa kayak dihajar ya. Kan perlu dites ya. Anak perlu dites dicek konpokan ya. Bojong besok ditinggal. Lah jadi Nabi Ibrahim itu suaminya soleh, istrinya solehah, anaknya soleh. Ya. Kira-kira kepingin nggak jadi keluarga kayak Nabi Ibrahim? Ning Nabi Ibrahim bojone loro. Jadi yang kepengen kayak Nabi Ibrahim ya bapaknya bojone loro. Ya, jadi contoh ketiga yang diambil dari Nabi Ibrahim adalah
tawakal ilallahnya luar biasa, akhirnya hidupnya mulia. Nah, dalam pengajian ini nih saya memotivasi panjenengan yakin nang kene wong duwe masalah kabeh. Sebab apa? Wis denas, tenang banget tak kaya ngapa ya enggak ada masalah. Lah temenan lho wong anu nasib Gusti Allah, kan gitu kan. Tetapi gue siki minimal wis ngerti carane ngarep punya masalah selalu berhasil adalah golek taufike Gusti Allah. Dengan cara apa? Saat kita sehat, dekatlah dengan Allah. Saat sakit, dekat Allah. Saat ada harta, dekat dengan Allah. Saat nggak ada harta, dekat dengan Allah. Saat berkuasa, dekat dengan Allah. Saat tidak berkuasa, dekat dengan Allah. Kue carane ngatasi masalah. Insya Allah kalau bisa melaksanakan konsep tawakal ilallah dengan benar-benar, ibu bahagia di dunia wal akhirah. Dan ingat, nek ibu lagi ana masalah pertama ini biasanya masalah keluarga. Bapaknya kurang golek nafkah, jadi anaknya bayar sekolah urung ana duit. Bapaknya kurang urung awe duit, tuayae nyicil. Paling ini masalah seputar kayak gue. Dan hati-hati yang ada di kono pada sabar, sing lanang karo sing wadon. Sebab setan masuk ke dalam rumah. Program pertamanya adalah suami dan istri kon pada tukaran melalui ekonomi yang kurang, melalui cemburu, melalui apa? Mulanya karena wong lanang karo wadon lagi tukaran, masalah cepet rampung, angger jenengan pada ngerebut salah. Ini anggaran siji bae sing ngerebut bener ora bakal rampung masalahnya. Contohnya kepriwe, bapaknya karo bojone tukaran kok jengkelan dan lain-lain. Tapi sadar ketinggal mune, Bu nyong delok kurang bukan masalah lupa ya. Ibune ya, oh nyong malah nyong sing salah bapaknya lah, jadi nyong sing delok kurang. Masalah mesti rampung. Sekarang bandingkan, angger salah siji kok ora gelem ngerasa salah, bapaknya wis jaluk salah, yo ibunya karepe bener cewek. Akhirnya tetep apa maning ngomong nek karepe bener cewek kabeh, maka orang rampung-rampung akhirnya cerai. Maka itulah rahasia mengatasi permasalahan baik dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan siapapun. Pada ngerebut salah aja ngerebut bener, gitu ya. Jadi sebesar apapun kalian punya masalah, ada kalimat dari Ali bin Abi Thalib. Sebesar apapun masalah kalian, maka Anda berkata, wahai masalah, Allah maha besar, engkau kecil bagi Allah. Jangan sebaliknya Anda Rasulullah, ya Allah, dari masalah gede temen kira. Wahai masalah, Allah maha besar. Cara mensikapinya begitu, maka semuanya akan menjadi bersih. Jangan pernah mengeluh, karena orang Islam dilarang mengeluh. Jadi pengajiannya orang Jawa yang garap ngaji karo sekang Palestina, gitu. Saya kira cukup itu saja untuk malam hari ini, dan mari kita tutup sama-sama dengan doa penutup majelis. Dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.